Puji Tuhan, hari ini lagi kita bertemu dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18. 2 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18 firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau telah mengetahuinya daripadaku. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita renungkan dengan tema hidup sesuai dengan Injil yang diberitakan. Saudara, alasan hidup sesuai Injil yang diberitakan yang pertama adalah adanya penetapan Allah dalam pemberitaan Injil. Kalau kita melihat di ayat 11, kita juga bisa membandingkan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 yang tertulis, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup memberitakan Injil itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi mengapa kita harus hidup sesuai dengan Injil yang kita beritakan? Ini yang menjadi pertanyaan. Alasan pertama, karena Allah lah yang menetap bahwa itu muncul keteladanan baik dari sisi pengajarannya dan juga dari nilai pengajaran, yaitu sehat. Dan yang ketiga, lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Apa yang dikerjakan maksimal itu yaitu memegang segala sesuatu apa yang telah didengar ajaran yang sehat, terus memegang contoh ajaran yang sehat, maksimal dalam ajaran yang sehat, terus maksimal dan melakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bagian yang keempat, yaitu peliharalah harta yang indah. Inilah maksimal di dalam pelayanan. Contoh nyata secara negatif, hidup yang diberikan oleh Paulus itu merupakan ciri khas yang paling utama. Hal-hal yang positif, yaitu telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Dari cara hidup Onesiforus dan juga cara hidup dan pola hidup, kesaksian hidup dari Figelus dan Hermogenes yang merupakan contoh yang negatif. Tapi Onesiforus memberikan contoh yang baik. Saudara dan saya adalah bisa menjadi contoh bagi banyak orang, yaitu hidup sesuai dengan Injil yang kita beritakan. Saudara saya adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki panggilan khusus. Maka saudara harusnya tidak mudah goyah. Harusnya saudara yakin bahwa saudara dan saya itu ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemberita Injil. Baik sebagai pemberita, baik sebagai rasul, baik sebagai guru. Ada tanggung jawab. Terus dalam tanggung jawab ini ada tantangan. Maka tidak mudah. Hidup selaras sesuai dengan Injil yang diberitakan itu tidak mudah. Tetapi inilah proses untuk terus belajar dan terus belajar bagaimana hidup sesuai dengan Injil yang kita beritakan. Mengapa saudara? Kalau kita memahami dengan betul bahwa firman Allah mengajarkan dengan jelas
bagaimana keteladanan Paulus, bagaimana hidupnya menjadi contoh nyata, contoh real iman bagi Timotius sebagai anak rohaninya. Biarlah ini menjadi pembelajaran berharga dalam hidup saudara dan saya, bahwa kita harus hidup sesuai dengan Injil yang kita beritakan. Dan dengan kita hidup sesuai dengan Injil yang kita beritakan, ada konsekuensi yang siap untuk kita tanggung. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan kemampuan dengan situasi apapun. Tantangan demi tantangan, saya percaya bahwa kita bisa melalui dalam pelayanan. Itu karena Tuhan yang menolong. Terpujilah Tuhan. Amin.